Oke, akhirnya kita tahu persis gimana ceritanya Gibran Uzaifah, CEO eFishery, bisa menipu investor sampai ratusan juta dolar. Gue udah pernah singgung soal integritas di bahasan sebelumnya, tapi kali ini kita bakal bedah kronologi lengkapnya dari A sampai Z. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, gue mau kalian mikir dulu deh. Kalau kalian ada di posisi Gibran, kalian bakal pilih yang mana? Biarin perusahaan mati, atau lu bohong demi nyelamatin perusahaan dan nasib ratusan karyawan lu? Coba komen di bawah. Yap, ini adalah cerita tentang sebuah keputusan fatal yang diambil di persimpangan antara hidup dan mati sebuah perusahaan. Coba bayangin, di akhir tahun 2017, duit di rekening eFishery itu sisa segini doang, 8 juta rupiah. Ini benar-benar di ujung tanduk. Yap, runway mereka cuma 3 bulan. 3 bulan lagi, kalau nggak dapat investor, eFishery bakal tutup buku selamanya. Masalahnya, nggak ada investor yang mau masuk karena performa mereka jelek banget. Di tengah keputusasaan itu, Gibran mengambil opsi ekstrim, memalsukan laporan keuangan. Tujuannya, biar kelihatan keren, biar kelihatan tumbuh pesat, dan pastinya biar bisa narik dana seger buat nyelamatin perusahaan. Tapi, gimana ceritanya kok bisa sampai separah ini? Kita perlu mundur sedikit buat ngelihat perjalanan si Gibran ini. Gibran ini datang dari keluarga yang sangat sederhana di Jakarta Timur. Dia anak tukang bangunan, tapi berhasil masuk biologi ITB. Perjuangannya berat banget, sampai pernah harus tidur di masjid dan kerja serabutan. Dari situ, dia mulai usaha ternak lele sendiri. Nah, karena ngerasain sendiri susahnya jadi peternak, dia sadar masalah terbesarnya itu ada di pemberian pakan. Boros dan gak efisien. Dari situlah lahir ide jenius, bikin mesin pemberi pakan otomatis. Tapi, ada masalah. Mesinnya itu mahal banget buat para peternak kecil. Akhirnya, dia putar otak dan ganti modal bisnis jadi sewa alat. Idenya brilian, petani jadi bisa pakai. Tapi, ini justru jadi bom waktu. Kenapa? Karena modal keluar gede di depan buat bikin alat, sementara pemasukan dari sewa itu kecil-kecil dan dicicil. Cash flow-nya langsung seret. Setelah ditolak sana-sini sama investor, Gibran makin frustrasi. Di tengah situasi genting itulah, muncul bisikan dari sesama founder, "Bro, investor itu simple. Mereka suka angka yang gede. Kasih aja mereka angka yang gede." Dan dari situlah operasi untuk memproduksi angka-angka besar palsu ini dimulai. Manipulasi keuangannya ini dilakuin lewat 3 modus utama. Mari kita bedah satu persatu. Modus pertama namanya transaction shifting. Gampangnya gini, eFishery bayar komisi ke peternak lain, bilang, transaksi penjualan ikan lu laporinnya lewat kita ya. Jadi di atas kertas, revenue eFishery kelihatan meledak. Padahal itu bukan duit mereka sama sekali, cuma numpang lewat doang. Modus kedua, program Kabayan. Ini lebih gila lagi, eFishery yang awalnya cuma perantara, sekarang jadi pemberi pinjaman langsung. Mereka ngutangin duit ke petani tanpa cek kemampuan bayar. Tujuannya, biar angka penyaluran kreditnya kelihatan wow di mata investor. Hasilnya, bencana. Dari total 34 juta dolar yang disalurkan, 25 juta dolarnya macet. Itu artinya 76% atau lebih dari 3/4-nya gagal bayar. Rugi bandar. Nah, ini modus yang paling licik. Waktu pandemik datang dan bisnis lain anjlok, mereka sengaja nurunin angka fiktif mereka. Alasannya, ya wajar turun karena COVID. Padahal itu cuma cara buat bikin kebohongan mereka kelihatan lebih masuk akal dan nggak terlalu mencolok. Berbekal angka-angka palsu ini, investor pun mulai berebutan masuk. Mereka nggak sadar lagi membangun sebuah unicorn di atas fondasi kebohongan yang rapuh. Coba lihat timeline ini. Gila banget kan progresnya? Dari yang saldonya tinggal 8 juta di 2017, cuma dalam beberapa tahun mereka bisa dapat suntikan dana dari nama-nama raksasa kayak SoftBank dan Temasek. eFishery pun jadi anak emas startup Indonesia. Valuasinya meroket sampai 1,4 miliar dolar. Dari peternak lele di pinggiran, jadi unicorn yang dibanggakan. Tapi semua itu runtuh ketika ada whistleblower internal yang buka suara. Setelah diaudit, ketahuanlah kebenaran yang mengejutkan. 80% dari pendapatan mereka itu palsu. Bodong! Kasus ini jadi pengingat yang menyakitkan. Ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil, terutama buat siapapun yang ada di dunia bisnis dan startup. Jadi, apa intinya? Pertama, jelas, integritas itu harga mati. Cepat atau lambat, kebohongan bakal kebongkar. Kedua, buat para investor, jangan kena FOMO. Lakukan due diligence yang benar, jangan cuma ikut-ikutan hype. Dan soal mantra, fake it till you make it, boleh aja optimis, tapi ada batasnya.
Kalau udah manipulasi data, itu namanya bukan fake it lagi, tapi penipuan. Ini bukan cuma akhir dari cerita e-fishery. Ini adalah peringatan keras bahwa sekali kepercayaan di ekosistem ini rusak, yang rugi bukan cuma satu orang, tapi semua founder. Risiko terbesarnya bukanlah satu perusahaan yang gagal. Risiko terbesarnya adalah founder-founder jujur di luar sana yang beneran berjuang bisa jadi ikut gak dipercaya lagi. Dan itu kerugian yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.